Yusuf? Boleh. Enggak harus ini. Jadi gini Pak Yusuf, saya ada rekan yang ingin melakukan kegiatan coaching. Nah, jadi saya sebagai coachnya, beliau sebagai coachnya. Nah, Pak Yusuf minta tolong saya pulang Pak Yusuf. Sebagai observer nanti yang mengamati proses coaching yang akan kita lakukan. Kira-kira yang perlu saya amati apa? Yang perlu Pak Yusuf amati adalah bagaimana alur kita di sini. Ada konsep alur kita di mana dimulai dari tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching dan tanggung jawabnya. Jadi saya cuma memperhatikan aja kan. Ini kan mengamati bagaimana proses coaching ini berlangsung. Iya. Gitu. Sebentar lagi teman saya lagi. Siapa coachingnya? Coachingnya itu Bu Billy. Oh, Bu Billy. Ya, lagi di dalam perjalanan. Semoga sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bu gimana? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan rekannya Pak Yusuf. Nanti Pak Pak coaching ya? Iya, ini sebagai observer. Iya. Saya boleh. Saya lebih bisa Ya, ya. saya Pak Yusuf. Saya Pak Yusuf. Wah, lumayan bebas ya. Gimana tadi perjalanannya? Macet. Oh, macet gimana nih Bu? Tapi sudah sampai. Alhamdulillah. Iya, Pak Hendra, saya yang mau saya sampaikan. Bapak ada waktu nggak? Ada. Gimana Bu? Jadi gini Pak, kebetulan di sekolah kami ini ada program yang namanya Zero Waste, Oh iya, bebas sampah. bebas sampah pasti. Atau nol sampah lah. Tetapi untuk pelaksanaannya di sekolah kami itu memang masih saja ditemukan anak-anak yang membawa kemasan yang tidak ramah lingkungan. Padahal di dalam program kerja sekolah kami sudah diberikan aturan khusus tidak boleh membawa bahan-bahan yang berbahaya atau yang memang berkaitan dengan sampah plastik nih. Jadi kita harus membawa yang ramah lingkungan seperti tumbler, alat makan, sehingga di kantin pun juga tidak ada yang memang berbau plastik, Pak. Nah, tapi masih saja ditemukan beberapa anak di kelas. Di dalam kelas itu masih ada kemasan yang tidak diharuskan atau tidak dibolehkan. Dibolehkan masuk sekolah ya. Jadi masih ada yang melanggar sih Pak. Ya boleh. Sebelum kita masuk, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu harapkan dari obrolan kita? Paling tidak saya ingin bisa menemukan pengalaman juga dari Bapak juga dan solusi-solusi apa terkait bagaimana membudayakan kedisiplinan tentang peraturan baru kami ini agar bisa diimplementasikan seluruh sekolah tanpa pengecualian. Saya rasa itu program sangat bagus sebetulnya, dan itu juga kan pastinya sudah disosialisasikan kan, baik terhadap guru, terhadap warga sekolah lah tentunya kan. Kira-kira menurut pengamatan Bu ini, faktor apa yang menjadi pemicu sehingga masih ada beberapa siswa atau warga sekolah yang masih kedapatan membawa plastik gitu ya, padahal itu kan tidak diperbolehkan di sekolah dulu. Kira-kira apa? Ya, terkadang anak-anak ini kan mungkin dia memiliki kesempatan ketika guru lengah ya dan pengawasan tidak melekat, mereka ya memudahkan, menggampangkan dan maunya praktis. Kalau di rumah kan mungkin mereka malas membawa dari rumah ya mereka atau botol minum, jadi mereka beli di luar ya. Kemudian juga di sekolah pun ada beberapa mungkin guru-guru yang memang mengawasi, ada juga yang tidak. Sebagai contoh aja ketika kita di depan gerbang itu kan memang ada budaya 5S ya. Tapi penerapan untuk di awal masuk saja sudah terkesan longgar gitu. Jadi anak-anak tuh tidak ada pengecekan, sehingga mungkin pikir juga aman gitu ya Pak ya. Nah itu yang membuat kesempatan dan peluang tadi memudahkan mereka melanggar beberapa ketentuan yang sudah kami sesuai aturan yang ada. Setidaknya ada dua ya tadi masalahnya. Pertama, kurangnya kesadaran dari murid itu sendiri, padahal sudah disosialisasikan bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa plastik ke sekolah. Karena itu tidak baik.
Yang kedua kurangnya pengawasan dari guru mungkin ya, dari petugas-petugas yang memang bertugas untuk menjaga kegiatan kehidupan sekolah. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh guru sendiri atau yang dilakukan oleh teman guru sendiri di sekolah seperti apa untuk menanggulangi hal tersebut? Iya, kalau untuk program ini memang baru di launching di semester ini Pak, dan tentunya kita sudah sosialisasikan sudah kepada siswa, kepada orang tua, kepada guru melalui rapat-rapat kerja dan juga briefing ataupun rapat koordinasi lainnya. Ya. Dan juga sudah ada kelompok kerja yang memang menangani khusus zero waste ini, melibatkan guru yang itu adalah guru geografi, guru wali kelas, juga lalu ada manajemen. Nah, tetapi mungkin dalam pengawasannya dan juga bentuk komitmennya ya Pak, mungkin belum semuanya maksimal. Sebagai contoh aja, misalnya tadi di depan gerbang sekolah itu kita hanya lebih ke budaya 5S saja, tapi tidak dibuat jalur-jalur khusus nih untuk anak-anak itu ketika masuk dilakukan pengecekan jalur dengan tasnya, jika dia tidak membawa tumbler, lakukan pendampingan atau pembinaan ya, dicatat namanya, sehingga itu akan lebih membuat anak-anak itu punya kesadaran mungkin ya Pak, dan juga mereka tertib. Mereka memang baru sampai tahap kepada sosialisasi dan koordinasi, belum kepada pengawasan di depan gerbang tadi. Kemudian di dalam kelas-kelas juga masih agak longgar karena guru tidak mengamati anak-anak yang tidak membawa tumbler ataupun tidak bicara namanya, sehingga itu menjadi ruang mereka untuk dan tentunya untuk kedepannya juga kita harus bisa mengawasi dengan benar ya, dengan membuat semacam jalur-jalur tadi, kemudian kerjasama kolaborasi dengan wali kelas juga, sehingga wali kelas punya data, Pak. Kira-kira anak-anak yang setiap harinya melanggar siapa saja, jadi bisa dilakukan pembinaan khusus ataupun pemanggilan dari orang tua. Dan tentunya ini melibatkan dari manajemen juga agar proaktif, selalu mengingatkan juga kepada wali kelasnya masing-masing melalui bentuk peninjauan ya, sehingga ada progres. Karena kalau dibiarkan begitu saja, terkesan peraturan ini seperti hanya sesaat saja, tidak kontinu dilakukan. Jadi yang mau saya adalah mengingatkan kembali melalui bentuk koordinasi ataupun rapat sosialisasi koordinasi dengan seluruh pihak terkait, dan juga membuat jadwal terkait pengecekan dilakukan pada saat-saat di awal masuk ke jam pelajaran ya, sampai di akhir supaya tidak disisakan sampah-sampah itu di kelas, kan jadi menimbulkan masalah baru lagi. Mungkin seperti itu sedikit gambaran. Tadi rencana aksinya sudah disampaikan ya, mulai dari mensosialisasikan kembali, mengingatkan kembali semua warga sekolah, baik siswanya, gurunya, manajemennya. Kemudian ada petugas-petugas yang terjadwal ya. Nah, tentunya di dalam melaksanakan rencana aksi itu pasti ada namanya hambatan yang berbeda, pasti. Nah, ada nggak sih komitmen dari murid untuk agar jangan sampai hambatan itu menurunkan semangat murid? Ya, betul. Jadi yang namanya setiap kegiatan pasti adalah tantangan ya Pak. Tantangan itu merupakan sebuah hal yang harus kita hadapi bersama. Itu perlu penyatuan, jadi integrasi dari seluruh pihak, sinergi agar peraturan ini tidak hanya berlaku bagi sebagian orang. Jadi perlu komitmen sih Pak. Komitmen, konsistensi, sehingga seluruh jajaran itu bisa mengadopsi, mengimplementasikan dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Itu kontinu dan tidak spasial. Jadi kalau kontinu dan ada data, itu menjadi dokumentasi atau arsip yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sudah sangat bagus sekali ya rencana aksinya publik. Mudah-mudahan dari rencana itu dapat diimplementasikan, dapat dilaksanakan dengan baik. Kalaupun ada hambatannya, tetap semangat. Setiap kegiatan masih ada hambatan publik. Ya, tentunya kita selalu berpikir positif, selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Kira-kira masih ada lagi yang perlu dibicarakan, Bu? Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak. Setidaknya saya juga hadir ke sini juga bermanfaat juga, bisa sambil sharing bersama dan juga mendapatkan penguatan dari Pak Hendra ya.
saya juga bisa nantinya menyampaikan lebih yakin dan kekuatan diri saya juga muncul bahwa kita memang harus memulai dari diri kita sendiri Betul Pak, sekali, agar kita ya. bisa bekerja sama, solidaritas dengan semuanya supaya program tadi bisa berjalan dengan lancar dan konsisten. Siap, terima kasih Bu Wi. Saya juga sudah mau Iya. Siap. Hati-hati di jalan Bu ya. Baik, Terima kasih Pak. banyak. Oke, baik. Makasih juga Pak Iya. Yusuf sudah mengingatkan kami. Oke, Ya, oke. baik, terima kasih Pak. Coach telah kita laksanakan yang baik. Gimana Pak Yusuf? Tanya Pak Yusuf. Ya, dari yang saya perhatikan ini ada beberapa catatan ya. Pertama ya memang bagus ya program yang dari Bumi ya, ya itu mungkin bisa kita masalah gitu ya. Yang jelas alur tirta yang memang dilakukan itu sudah pas ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab, dan itu juga saya lihat sudah terpenuhi semuanya, dan Bapak juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi bisa mengungkapkan semuanya dan ide-idenya ya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saya kira dengan hasil pelaksanaan coaching ini hambatan-hambatan yang tadi diungkapkan kan bisa diatasi dengan baik kalau memang sesuai dengan rencana-rencana yang tadi. Kita doakan mudah-mudahan rencana teman kita dapat dilaksanakan dengan baik, dan itu juga memotivasi kita juga di sekolah kita mengikuti program tadi. Iya, juga Bapak bisa terinspirasi. Iya, betul sekali Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya sama-sama ya. Terima Nanti kasih. kalau ada proses coaching lagi. Siap, terima kasih. Benar Pak ya. Siap. Oke. Oke, siap. Saya pamit Pak ya. Siap Pak Yusuf. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.